Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah marhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alaihi wan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa akhshaw yawman la yajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunzarun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa akhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a illa wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakum al hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Santriwan, santriwati, sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan awal mula daripada turunnya wahyu yang diberikan kepada, yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Jadi surat Al-Alaq ini awal wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, dan banyak mufassirin yang menerangkan dengan diturunkannya surat Al-Alaq, Muhammad mulai menjabat atau diberikan pangkat sebagai seorang nabi. Jadi setelah diturunkan surat Al-Alaq, Muhammad dinyatakan sebagai nabi, belum rasul. Besok insya Allah kalau masih ada kesempatan diberikan umur, kita teruskan surat yang lain. Dengan surat itu Muhammad resmi diangkat sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan proses daripada menerima wahyu ini
Tidak mudah. Kemarin sudah dijelaskan. Summa akhodani hatta balagoni minil jada summa arsalani summa qala ikra wa qultu ma ana biqari'in summa akhodani hatta balagoni jada summa arsalani wa qala ikra qultu ma ana biqari'in summa qala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi awal mula Muhammad menerima wahyu itu berat. Sekarang wahyu-wahyu sudah dihimpun menjadi kitab, disebut dengan kitab suci Al-Quran, Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Majid, ya. Kita tinggal membacanya, tidak sulit-sulit, seperti apa yang dihadapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalian dibawa ke pondok ini tolong belajar yang sungguh-sungguh, upayakan bisa menguasai Al-Quran. Karena sebagai umat Islam kalau tidak ngerti Al-Quran, nggak ngerti maksudnya Al-Quran, itu berbahaya. Apa bahayanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mas, melek mas. Kamu liburan berapa hari? Libur itu berapa hari? 15 pada 20. Tanggal 23 sampai tanggal 6. 15 hari. Turu 15 dino wis tuwuh ya. Kok cek ngantukan ae. Apa bahayanya tidak mengerti Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, yusjaru atau yusdaku ra'su rajulin atallahu Qur'anan la yamalu bin nahari wa yanamu bilaili. Kelak kepala seorang laki-laki, ya saya kira perempuan juga sama barangkali ya, kelak akan dipecah kepala seseorang yang sudah diberikan Al-Quran, tidak mengerjakan anjuran daripada Al-Quran di siang hari, sedangkan di malam hari mereka hanya tidur dan tidur. Makanya sebagai orang iman yang baik itu apa? Qalilan ma yahjaun, sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya bukan berarti melek terus, enggak. Rasulullah SAW bersabda, khairu sholati sholati Dawud alaihissalam. Sebaik-baik sholat itu adalah sholatnya Dawud. Di sini kalimatnya khairu sholat. Namun bukan berarti gerakannya itu bukan hanya itu ya. Bagaimana Rasulullah menjelaskan? Karena yanamu awalul lail wa yakumu akhiral lail. Dawud itu tidur di awal malam dan bangun kembali di akhir malam. Makanya tolong ya anak-anak patuhi aturan pondok. Diteng jam 9 upayakan makan turu. Ojo terus melek dulinan guyon. Upayakan nanti malam jam 2, jam 3 ya, jam 3 sekarang masih lama ya, karena subuhnya jam 4 lebih, hampir setengah 5. Kalau bangun jam 3 sampai jam 4 itu masih 1 jam tuh sholat dongo.
Upayakan belajar sholat yang benar, yang baik. Sekali lagi, yusjaru ra'su rajulin atalla Qur'anan la ya'malu binari wa yanamu bilaili. Ini bahkan pernah diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, setelah dibawa naik ke langit, Nabi menemukan berbagai macam-macam peristiwa. Antara lain yaitu orang yang dilempar batu kepalanya hingga pecah. Setelah kepalanya pecah, batu itu menggelinding. Batu itu tidak kembali sebelum kepalanya pulih kembali. Setelah pulih kembali dilempar lagi. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, tamsil apa itu?" Jibril menjawab, "Itulah Muhammad, nasib umatmu yang sudah diberikan Al-Quran, tidak mau mengamalkan anjuran daripada Al-Quran di siang hari, sedangkan di malam hari mereka hanya tidur dan tidur." Tolong anak-anak ya belajar, dilatih mulai dini. Kalau kalian sejak dini sudah melatih diri melakukan sholat malam, insya Allah nanti setelah dewasa berumah tangga, hal itu merupakan kebiasaan. Setiap jam segitu pasti sudah bangun. Saya itu kalau Pak Lim mulai duduk itu sudah sholat walaupun belum selesai. Ya sudah, setiap jam segitu pastilah dibangunkan. Makanya belajar makan turu, wudu, naisok, ya. Menjelang tidur kalau bisa diupayakan dilatih wudu. Berdoa, berbaring ke arah kanan, telapak tangan kanan ditaruh di bawah pipi kanan. Berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhari ilaika raghbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini terakhir yang sudah setelah baca ini tidak boleh ngomong. Ada sebelumnya membaca ayat kursi. Insya Allah tidur kamu dijaga oleh malaikat. Jangan makan dulu ngomong. Kok mana guyon. Tolong dilatih. Semuanya itu sebenarnya kalau kita mau membiasakan, tidak ada pekerjaan yang berat. Ya, sering saya sampaikan, tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita biasakan. Namun sebaliknya tidak ada pekerjaan yang ringan kalau kita tidak membiasakan. Salat malam itu berat, tapi kalau dibiasakan jadinya ringan. Apalagi Jibril menyarankan kepada Muhammad, saya cuplek yang paling belakang saja, inna syarafal mu'min qiyamuhu bilaili. Sesungguhnya orang iman yang paling mulia nanti di sisi Allah adalah orang yang rajin salat malam. Hanya dibiasakan, tolong ya. Semuanya itu ya seperti contoh nyanyian. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu nyanyian ya, tapi kalau direnungkan, dibiasakan, bangun tidur kalau tidak segera mandi rasanya gak enak. Gosok gigi juga, gosok gigi malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Coba dulu namanya siwak. Siwak itu dari kayu, ya seperti kuas itu ya bentuknya. Bahkan orang-orang Arab sana dalam sakunya selalu ada siwak.
mau salat sedikit dimasukkan ke dalam satu. Kalau sikat memakainya harus pakai odol, ya. Pakai odol, kalau tidak pakai odol ya, apalagi keringan, gusi bisa beset. Tapi kalau siwak tanpa odol, tanpa air, ya mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa dihayati, dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra, bacalah Muhammad. Wa rabbuka utawi pangeran sira iku al-akramu, zat kang mulya. Di sini diartikan maha pemurah, akram, maha pemurah. Pernah Rasulullah bersabda kepada sahabat, perbanyaklah doa, sering-seringlah berdoa. Lalu sahabat itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa in aksartu? Qala Allahu aksar. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya perbanyak memohon kepada Allah? Jawab Nabi, kekayaan Allah lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Dalam kata yang lain, Nabi pernah bersabda, setelah sempurna penciptaan langit bumi dan isinya, salah satu tangannya Allah itu menggenggam, tangan yang satunya membagikan. Katakanlah ini misalnya bawa uang ya, dibagikan sampai kiamat, ini tidak habis. Jadi jangan khawatir Allah kehabisan. Ya kalau Pak Lim minta uangnya, KI 20.000. Saya juga Pak Lim 20.000. Satu kali satu selesai. Tapi Allah, simpanan Allah tidak akan pernah habis. Makanya seperti ayat yang ada dalam surat Luqman, seandainya laut itu dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis kalam Allah, setelah habis air laut ditambahkan 7 lautan, semuanya akan habis. Kalimat Allah belum habis, tidak akan pernah habis. Jadi kalam Allah itu diartikan rahmat Allah juga, ya. Kekayaan Allah bisa. Jangan sampai berpikir kehabisan. Alladzi allama zat kang mulangake sabala bil kalami kelawan kalam. Kalam itu tulisan. Khalaqal wa 'allamal insana, alladzi allama bil qalam. Ini banyak orang pintar sekarang menjelaskan, kalau kita ingin berhasil dalam belajar, kita harus rajin menulis dan membaca. Jadi ngaji itu bawa, Mas, mulai Jadi kalau ngaji bawa catatan, bawa ret-retan, ya, bawa pensil ditulisi. Jadi alladzi allama bil qalam, ya kalau Rasulullah cukup suara saja ya. Jadi wahyu itu hanya suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena orang Arab punya huruf Arab, artinya wahyu itu ditulis dengan huruf dan bahasanya orang Arab.
Makanya kamu dengar tanpa ditulis isa diwaca itu wahyu. Makanya ini namanya muskat atau kitab, catatan dari wahyu. Jadi Quran nggak bisa dilihat. Baratun minallahi wa rasulihi lan nasi amal ganjil akbar anna wa bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Itu wahyu Quran. Ya. Seperti apa Quran? Nggak bisa dilihat. Karena Umar merasa khawatir satu saat Quran hilang, akhirnya Umar bicara sama Abu Bakar, hendaknya menyuruh seseorang untuk menghimpun wahyu-wahyu yang kececeran. Akhirnya alhamdulillah ada seorang pemuda yang cerdik, ya, pintar, namanya Zaid bin Sabit, menghimpun seluruh wahyu yang ditulis, yang dihafal oleh orang-orang, semuanya dihimpun. Namun ketika itu Zaid kehilangan satu ayat. Kehilangan satu ayat itu tahu. Ternyata ayat itu disimpan oleh Khuzaimah bin Zaid. Ya mungkin saudaranya atau namanya saja, orang tuanya sama. Saya nggak tahu persis. Ayat apa yang hilang? Insya Allah itu dalam surat apa ya? Nur atau Ahzab itu. Innal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qada nahba wa minhum may yamtadil wa ma badalu tabdila. Al-Ahzab ya. Alama mulang sapa Allah al-insana ing menungsa malam ya'lam ing barang kang durung weruh sapa menungsa. Kalian mulai masuk pondok mungkin belum mengenal yang maknanya Al-Fatihah, belum mengenal maknanya kalimat ini, ayat ini. Akhirnya yang sekarang sudah kelas 8, yang naik kelas 8 bisa membaca, memberikan makna. Itu sebenarnya Allah yang mengajari kalian. Alamal insana malam ya'lam. Nah, dalam surat 2, qala ya Adamu ambihum biasma'im. Apa ya? Sebelumnya itu apa ayatnya? Jawab malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu apa sebelumnya? Ya malaikat. Bukan. Qulna lil malaikatis ambihum bi'almaim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihu bi asma'ihim. Sebelumnya dia apa? Malaikat sendiri walaupun dekat kepada Allah karena belum pernah diajari, malaikat sendiri tidak tahu. Bahkan Adam yang diciptakan belakangan dia lebih mengerti. Itu pohon mangga, itu pohon sawo kecil, itu pohon sawo, itu pohon asem, itu pohon. Malaikat tidak tahu. Inilah kenyataan dari alamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Makanya tolong ya, khususnya Al-Fatihah dan surat-surat yang kalian baca dalam sholat itu mengerti maknanya, ya. Karena innal musalliya yunajji rabbahu.
orang yang sedang sholat itu sama dengan yunaji. Yunaji itu berdialog, berbisik, omong-omongan ambek Gusti Allah. Sholat itu omong-omongan ambek Gusti Allah. Makanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qasamtul fatihah nisfaini, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi masalah. Nabi bersabda bahwasanya Allah berfirman, Al-Fatihah itu aku bagi menjadi dua bagian, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Sedangkan ayat separuh untuk hamba adalah ayat yang isinya permohonan. Makanya kata Nabi, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, mantuk ana ya sih. Hamidani abdi. Alangkah senangnya hatiku, hamba-hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah taala majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa hadhil ayatu baini wa baina abdi. Inilah batas ayat antara aku dengan hambaku. Lalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu jalannya orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Amin. Ya, nak maca amin yang bener, doa amin. Amin salah. Amin ya salah. Amin. Amin Allahumma amin. Amin, doa amin, doa amin ya. Selanjutnya surat juga gitu. Makanya kalau kalian sholat malam ya yang jadi imam, baca Al-Fatihah juga yang benar ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya Allah kedua yang selain siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak benar ya. Tolong dibaca satu kalimat atau satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala ingatlah, ketahuilah, innal insana, di sini ketahuilah benar ya. Innal insana satun menungso iku layatogo, yakti melampaui batas lacup. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah ini ya, ini ada sebab nuzulnya. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal yang hendak mencelakakan Nabi yang tengah sholat. Niat itu urung terlaksana karena Allah melindungi Rasulnya. Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal berkata, apakah Muhammad menempelkan mukanya di tanah saat berada di tengah-tengah kalian? Terdengar seorang menjawab, ya. Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza
jika aku melihatnya melakukan hal itu, pasti akan menginjak lehernya dan kubenamkan mukanya ke dalam tanah. Abu Jahal lalu menghampiri Rasulullah, namun ketika beliau sedang salat, karena ingin menginjak leher beliau, tiba-tiba semua orang terheran-heran melihat Abu Jahal mundur, berusaha melindungi tubuhnya karena tangan. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Di antara aku dan dia, kulihat sebuah parit penuh api. Coba ya. Abu Jahal itu ingin menginjak leher Nabi ketika sedang sujud. Namun apa yang terjadi ketika dekat dengan Nabi, tiba-tiba Abu Jahal mundur, seakan di depan antara Nabi dengan Abu Jahal ada sungai api. Inilah barangkali saya hubungkan dengan surat Muhammad ayat 7. Ada yang hafal? Surat Muhammad ayat 7. Apa? Surat Muhammad ayat 7. Ini kelas berapa depan ini? Kelas 12. Mestinya sudah tahu. Surat Muhammad ayat 7, ada yang tahu? Kelompok A? Hafal apa melihat? Alhamdulillah hafal ya. Alhamdulillah melihat. Dihafalkan. Jadi ada, apakah itu hadis ataukah pepatah? Al ilmu bisudur. Ilmu itu di dalam hati. Wala bisudur, tidak ada pada tulisan. Walaupun proses belajar mengajar harus ditulis, tapi kita tidak bisa mengandalkan tulisan. Maaf ya. Misalkan khatib di atas mimbar, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW telah bersabda, kalau Rasulullah SAW lupa, akhirnya mengambil sakunya, maaf, ngaisinake ya, memalukan. Jadi kalau sudah khutbah, ya hendaknya sudah di sini ya. Kalian buka catatan, itu namanya ilmu keling. Tahu ilmu keling? Ilmu keling, nah nyekel catatan ya eling. Jadi dia makan al ilmu bisudur wala bisudur. Ilmu itu ada di dalam hati, tidak ada pada tulisan. Di sini Allah menjelaskan innal insana la yatagha ar-ra'a istagna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas setelah dirinya serba berkecukupan. Ini panjang ya asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini karena keinginan Abu Jahal yang sangat membenci kanjeng Nabi. Bahkan seringkali itu dialami oleh Abu Jahal sesuatu yang menakutkan. Bahkan pernah juga ada orang keluar mencari rumahnya Abu Jahal. Orang yang ditanya adalah sama-sama orang kafir. Nah, orang kafir itu ingin menjerumuskan kanjeng Nabi. Ditunjukkan ke rumahnya Nabi, tanyakan kepada orang itu, dia lebih dekat sama Abu Jahal. Dengan harapan keinginan Abu Jahal bisa terpenuhi, nginjak kanjeng Nabi, membunuh kanjeng Nabi. Setelah orang itu menemui kanjeng Nabi,
Maaf Tuan, saya mencari rumahnya Abu Jahal. Nabi tanya, ada apa? Abu Jahal telah membeli unta kami tapi belum dibayar. Benarkah itu? Ya benar. Kalau gitu yuk saya antar ke rumahnya. Nah, orang itu diantar oleh Nabi ke rumahnya Abu Jahal. Orang kafir yang menunjukkan berharap mampus kamu Muhammad. Akhirnya setelah sampai di rumahnya Abu Jahal, pintu rumahnya diketuk. Abu Jahal, Paman, ya Muhammad, buka pintu. Benar Paman beli onta dari orang ini? Iya, belum dibayar? Iya, belum saya bayar. Ayo dibayar. Baik, saya bayar. Orang yang di sana tuh tertawa terbahak-bahak. Abu Jahal ini ada apa? Katanya mau minjam Muhammad, kok ketakutan sekali. Itulah pertolongan Allah. Jadi Allah menolong itu hewannya macam-macam ya. Jadi lewat jalan mana saja bisa terjadi kalau itu semuanya kehendak Allah. Ya anak-anak mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.